Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, kali ini kita lanjutkan kuliah manajemen perpajakan dengan mengangkat tema manajemen perpajakan atas utang. Adapun pokok pembahasan kita pada materi manajemen perpajakan atas utang, pertama kita akan membahas mengenai definisi utang. Kemudian jenis-jenis utang. Lanjutkan dengan klasifikasi utang. Setelah itu perlakuan perpajakan atas utang. Dan kemudian perbandingan hutang dan modal untuk perhitungan PPh. Ini kaitannya dengan debt equity ratio. Selanjutnya kita akan membahas transaksi pinjaman tanpa bunga dengan pihak-pihak afiliasi. Terakhir tentu kita akan membahas masalah permasalahan pajak terkait dengan utang. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sesuai dengan pokok pembahasan, maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi utang. Di sini ada beberapa referensi yang nanti akan saya sampaikan. Pertama, menurut Keso, utang atau liabilities are a present obligation of an economic rising from the past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the company of resources embodying economic benefit. Ini adalah yang didefinisikan oleh Keso. Kemudian Belcoy menjelaskan bahwa liabilities atau utang, a probable future sacrifices of an economic benefit arising from the present obligation of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of the past transaction or event. Ini adalah menurut Belcoy. Sedangkan menurut PSAK kita, Ikatan Akuntan Indonesia, utang atau liabilities merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan harus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Dari tiga referensi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa utang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kejadian atau peristiwa ekonomis di masa lalu dengan melibatkan arus keluar sumber daya seperti kas, barang, atau jasa dalam pelunasannya. Adapun karakteristik utang, pertama adalah kewajiban sekarang, timbul dari kejadian ekonomis atau peristiwa masa lalu. Dan yang terakhir, penyelesaian kewajiban melibatkan transfer aset, apakah itu berupa kas, barang, atau jasa. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan membahas jenis-jenis hutang. Pertama adalah hutang dagang. Ini timbul dari aktivitas core business kita. Ya, kita melakukan pembelian ya secara kredit, maka timbul hutang dagang. Nah, setelah itu adalah hutang bank, hutang kepada bank. Kemudian hutang pajak, kita masih punya kewajiban pajak kepada pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah hutang obligasi, ya. Lanjut dengan hutang kepada pihak-pihak afiliasi, dan juga ada hutang lain-lainnya. Ini adalah jenis-jenis hutang. Kita lanjutkan klasifikasi hutang. Klasifikasi hutang kita lakukan berdasarkan jangka waktunya. Ada namanya short term liabilities, ada juga yang namanya long term liabilities. Nah, terkait dengan short term liabilities, maka contohnya adalah hutang dagang, hutang pajak, hutang bank, dan hutang-hutang lainnya dalam jangka pendek. Itu termasuk pengertian short term liabilities. Kemudian yang kedua adalah long term liabilities. Misalnya obligasi, hutang bank jangka panjang, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah
pengklasifikasian hutang berdasarkan jatuh temponya. Ya, ada yang short term liabilities, ada yang long term liabilities. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai perlakuan perpajakan atas hutang. Kita tahu bahwa hutang ini tentu akan menimbulkan biaya pinjaman bagi debitur. Karena debitur harus bayar biaya pinjaman atau kita kenal sebagai bunga kepada para pihak yang meminjamkan dananya kepada perusahaan ya, atau entitas hukum. Nah, biaya pinjaman ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 Ayat 1 huruf A, ada yang dapat dibebankan atau deductible expenses dan ada yang tidak dapat dibebankan seperti non-deductible expenses. Ya, misalnya biaya pinjaman yang timbul dari hutang yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha perusahaan dalam rangka memelihara menagih ya penghasilan. Jadi tidak memenuhi syarat matching cost against revenue, maka biaya pinjaman tersebut tidak boleh dibebankan sebagai pengurang ya atas penghasilan ya dalam rangka untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak. Ini adalah mengenai hutang dan biaya pinjaman. Kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai perbandingan hutang dan modal yang kita kenal sebagai debt equity ratio untuk perhitungan PPh. Perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara hutang dan modal bagi wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Jadi ini kita bicara mengenai debt equity ratio. Ya. Yang pertama, besarnya perbandingan antara hutang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar-besarnya 4:1. Jadi besarannya adalah 4:1. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam hal besarnya perbandingan antara hutang dan modal, perbandingannya 4:1. Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan hutang dan modal 4:1. Ya. Dalam hal wajib pajak mempunyai saldo ekuitas 0 atau kurang dari 0, maka seluruh biaya pinjaman wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Jadi ini adalah terkait mengenai debt equity ratio, tadi saya katakan 4:1. Artinya apa? Kalau sepanjang komposisi perbandingan antara utang dan modal itu 4:1, misalnya utangnya 1, modalnya 1, maka utangnya paling banyak adalah 4. Sehingga biaya bunga yang timbul dari hutang tadi ini dapat dibebankan sepenuhnya kalau masih dalam range 4:1. Tapi kalau range-nya di luar 4:1, maka kelebihannya itu tidak dapat dibebankan sebagai pengurang atas penghasilan kena pajak. Jadi ini kurang lebih pemahaman mengenai debt equity ratio. Kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai transaksi pinjaman tanpa bunga dengan pihak afiliasi. Ini terkait dengan transaksi hubungan istimewa. Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila memenuhi syarat-syarat akumulatif sebagai berikut. Yang pertama adalah pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Kemudian yang berikutnya adalah modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi dan persoalan terbatas menerima pinjaman yang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Jadi ini adalah syarat kumulatif yang harus dipenuhi
antara perusahaan afiliasi bila mana pinjaman tanpa bunga ini dapat diakui untuk tujuan perpajakan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita bicara mengenai permasalahan ya terkait dengan utang. Tentu permasalahan pertama adalah formal. Ya, kontrak, ya bentuk-bentuk perikatan, perjanjian antara kedua belah pihak. Ya, jadi pinjaman itu atau itu harus dibuktikan dengan adanya dokumen, ya, catatan-catatan, ya, termasuk juga kaitannya dengan hutang dagang dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan material, substansinya. Pertama, apakah perlu atau apakah benar perusahaan membutuhkan pinjaman? Padahal perusahaan itu sangat liquid dan profitable. Ya. Kemudian yang berikutnya tentu kebenaran dari perhitungan, mulai dari jangka waktunya, tenornya, kemudian jumlah pokok utangnya, dan sebagainya. Sehingga permasalahan pajak terkait dengan hutang ini perlu kita sikapi dengan baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide ini mengenai ketentuan terkait dengan manajemen perpajakan. Sebagaimana selalu saya dengungkan, saya sampaikan, saya jelaskan terkait dengan mata kuliah manajemen pajak, bahwa ketika kita menyelenggarakan manajemen perpajakan atas hutang misalnya, maka bukan hanya undang-undang pajak dan aturan pelaksanaannya saja yang perlu kita perhatikan, kita consider, tetapi juga yang lainnya, termasuk PSAK, termasuk undang-undang perseroan terbatas bila wajib pajak ini adalah entitas hukum yang berbentuk PT misalnya, demikian juga PPATK, undang-undang pasar modal, good governance, dan sebagainya, ini perlu menjadi consider bagi penyelenggara manajemen perpajakan yang ada di korporasi. Ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua. Adik-adik mahasiswa pajak, dengan selesainya Bapak menjelaskan masalah ketentuan terkait dengan manajemen pajak, khususnya untuk utang, maka Bapak mengakhiri materi perkuliahan kita pada hari ini. Tentu Bapak mengundang kalian untuk mengunjungi channel YouTube Bapak ya untuk mendapatkan materi hari ini dan juga materi-materi sebelumnya yang saudara butuhkan untuk memberikan pencerahan di bidang pengetahuan perpajakan. Demikian atas perhatian adik-adik mahasiswa pajak, Bapak aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.